Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Rambuta Gohana, NIM 1703030100, jurusan Sosiologi, kelas B reguler pagi semester 7. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Sosiologi di Usia Internet. Bab ini membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Mulai dengan melihat alasan mengapa respon terprogram ke internet terbukti sangat sulit untuk dibuat. Di sini berpendapat bahwa interdisipliner sementara kaya pena untuk inovasi dalam penelitian belum memungkinkan berkembangnya agenda yang jelas. Dalam kombinasi dengan kultus baru yang meluas dengan telah mempromosikan pandangan dari internet yang mengambil sumber daya yang harus dibangun menjadi topik. Kemudian melanjutkan untuk memeriksa situasi internet dalam sosiologi dari sisi lain pagar. Melihat berbagai cara yang dilakukan, munculnya internet telah membuat para ahli teori menyuruhkan revisi mendasar pemahaman sosiologi di bidang inti kehidupan sosial. Selanjutnya, sosiologi di era internet. Beban berlebih dan dispersi disipliner. Pada tahun 1989, Vincent Mosco menghibur para akademisi dan mahasiswa dengan mengamati hal itu. Komputer dipelajari dari hampir setiap perspektif yang bisa dibayangkan. Untuk merasa dibanjiri oleh banyaknya bahan yang tersedia di komputerisasi masyarakat dan penyebaran global media komunikasi. Dengan munculnya internet ini, kelebihan informasi akademis telah mencapai proporsi yang sangat besar. Seperti hanya informasi di internet, analisis internet telah berlipat ganda, menunjukkan bahwa volume material baru tidak mungkin untuk mengimbangi. Namun gaya yang mendorong perkalian ini masih sama dengan diidentifikasi oleh Mosco. Sifat wacana yang didistribusikan di dalam akademi. Internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang aspek kehidupan kita, maka tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Namun, bagi cendekiawan, ia menyajikan variasi tentang studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet. Kemungkinan besar akan dilakukan distribusi secara luas dalam disiplin ilmu. Pada bagian yang pertama, munculnya metafora jaringan. 1. Pendekatan ke jaringan. Titanic telah menjadi metafora untuk industri manusia, kemajuan sejarah, optimisme atau keangkuhan untuk hubungan manusia dengan alam. Untuk sistem kelas bahasa Inggris sepanjang jalan kehidupan masyarakat pada kelahiran abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun demikian, internet telah mengambil alih sebagai metafora yang bekerja paling keras di dunia. Dalam teks akademik, sastra populer, reportase media, dan fiksi, representasi internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, dunia politik internasional, diri, tubuh, dan bahkan jiwa. Dari ujung tubuh manusia hingga ujung kaki, dari yang paling banyak dekat dengan yang paling terpencil, internet telah digunakan sebagai cara menjelaskan dan mencontoh pemahaman baru kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita, dan resonansi dari ilmu jaringan baru. Jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang pesat secara baru untuk mengkonseptualisasikan cara kerja dunia material dan sosial. Gagasan tentang jaringan menurut Hart dan Negrete
menjadi isomorfisme kunci, bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu. Seperti teori sosial Michael Foucault, isomorfisme dari abad ke-19 adalah lembaga penoptis, penjara. Itu sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Jadi saat ini jaringan telah dipergunakan sebagai bentuk umum dari institusi dan imajinasi kita. Metafora ilmiah bukan hanya sekedar ornamen linguistik yang bisa jadi dibuang dengan deskripsi literal. Metafora sangat penting untuk konsepsi pengembangan dan pemeliharaan teori-teori ilmiah dalam berbagai pengembangan dan pemeliharaan teori-teori ilmiah dalam berbagai cara. Mereka memberikan konteks linguistik di mana model-model itu yang menjadi dasar penjelasan ilmiah yang disarankan dan dijelaskan. Mereka menyediakan istilah baru untuk kosakata teoritis, khususnya di mana ada celah dalam leksikon, dan mereka mengarahkan ilmuwan menuju yang baru, jalan penyelidikan. Metafora bertindak sebagai seperangkat sumber daya yang ilmuwan dan tentu saja non-ilmuwan digunakan untuk mengembangkan strategi penyelidikan dan cara berpikir. Mereka adalah akar dari strategi epistemologis dalam kehidupan nyata dan dalam sains. Saat kita menggunakan metafora, misalnya hidup adalah perjalanan, maka ada persyaratan logis tertentu. Misalnya seseorang memiliki tujuan dapat membuat kemajuan. Itulah perjalanan hidup, bahwa kita mengikuti jalan kita sendiri, dan metafora mendorong kita untuk melihat pengalaman kita dengan cara yang dibatasi tertentu sebagai berorientasi pada tujuan sebagai tentang gerakan. Yang kedua, metode jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologi berasal dari tahun 1930-an dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada 1960-an dengan tulisan para antropologi yang bekerja di Manchester Universitas di Inggris. Bagi para peneliti Manchester, jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial. Dalam studi tentang struktur sosial, realitas konkret yang kita miliki yang bersangkutan adalah himpunan relasi yang benar-benar ada. Pada saat tertentu, waktu yang menghubungkan manusia, terbentuk bentuk-bentuk sosial, jaringan koneksi, dan struktur semacam itu. Jaringan diambil dari untuk Radcliffe Brown sebuah konstanta. Meskipun khusus bentuk kehidupan sosial yang dinamis dari waktu ke waktu, bentuk struktural, spasial, konfigurasi, hubungan relatif statis. Yang ketiga, masyarakat jaringan. Sekarang kita beralih untuk melihat sekumpulan kepentingan yang berbeda dalam jaringan, yaitu memfokuskan analisis mereka pada tingkat makro atau global. Ini adalah bidang studi yang sangat luas dan itu di luar atau global. Ini adalah bidang studi yang sangat luas dan itu di luar kewenangan. Bab ini membahas sebuah pendekatan demikian oleh kita akan melihat tiga ahli teori, Manuel Chastel, dan kolaborasi Hart dan Neve. Sebagai contoh nyata dari perbedaan pendekatan, akhirnya bab ini melihat pengaruh besar dalam berteori jaringan baru dalam karya Gilles Deleuze dan Félix Guattari. Perlakuan jaringan berbagi dan di mana mereka secara substansial berbeda dari sebelumnya. Teori jaringan adalah komitmen untuk memahami jaringan sebagai yang baru bentuk tatanan sosial, bukan seperti pada contoh sebelumnya. Metode untuk mengungkapkan tatanan sosial yang ada. Untuk Chastel dan Hart dan Derrida, jaringan adalah untuk tatanan baru yang muncul dari pergaulan manusia ketika yang diberlakukan di punggung global. Menurut Chastel, kekuatan sebagai unsur salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agak kabur. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi dan banyak hal istilah sinonim. Pada bagian yang kedua, internet sebagai media.
Bab ini mengeksplorasi gagasan bahwa internet dalam istilah Deleuzian adalah ruang lurik. Ini ada dalam literatur sosiologi media, budaya studi, dan studi komunikasi yang memiliki implikasi dari striations paling baik dijelajahi. Bagi ahli teori media, internet dikonstruksikan sebagai teknologi politik yang fokus kekuasaannya merupakan tantangan yang dihadirkan bentuk dan institusi media massa tradisional. Tidak lama setelah internet merayap ke radar akademis dan kebijakan, media baru sedang digembar-gemborkan sebagai intervensi potensial dan menangani defisit demokrasi. Kesenjangan antara persyaratan demokrasi, partisipasi publik, dan realitas politik, sebagian besar apatis dan populasi pemilih terlupa. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang perspektif utama tentang apa yang disebut kemiskinan informasi dan argumen bahwa pendekatan berbasis kebijakan telah mengadopsi formula untuk menghitung yang menghasilkan gambar yang terdistorsi dari masalah tersebut. Kemudian melanjutkan untuk melihat jurusan teori seputar pengaruh internet pada partisipasi sipil. Sebelumnya diakhiri dengan pemeriksaan sifat interaktivitas online. Bab terakhir ini di bagian ini akan merangkum temuan-temuan ini melalui suatu pertimbangan tentang peran media dalam masyarakat kontemporer. Di sini kita akan melihat bahwa ada anakronisme mendasar seperti halnya internet diposisikan dalam wacana ilmiah sebagai penerus jurnalistik keempat perkebunan. Sebaliknya adalah media yang diperlukan dalam konteks yang sensitif untuk praktik media yang membumi dan konfigurasi kekuasaan historis. Bagian yang ketiga, internet sebagai ruang sosial. Bab sebelumnya mengungkapkan bahwa cara internet telah ada dibangun akun yang berpusat pada media tergantung pada asumsi yang tidak dibesar-besarkan tentang peran sosial media. Bab-bab ini membahas hal-hal melalui pemeriksaan tema terkait komoditas dan identitas, dimulai dengan menelusuri perkembangan konsep komunitas dalam sosiologi. Selanjutnya, bab ini melihat studi empiris tentang kehidupan internet, mulai dengan menganalisis dugaan divisi antara komunitas online dan offline, sebelum melanjutkan pemeriksaan dinamika komunitas online dengan khususnya mengacu pada bentuk organisasi internal, solidaritas kelompok, dan hubungan antara kelompok. Kesimpulannya, bab-bab ini telah membahas organisasi sosial dunia maya dalam kaitannya dengan tema identitas dan komunitas. Cara diri dikembangkan online dengan cara kita mengatur diri kita sendiri, serta mengkoordinasikan tindakan dan opini di internet. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan internet dan komunitas seperti yang telah kita lihat, dilatar belakangi oleh transformasi bertahap dari penekanan dalam studi komunitas, dari komunitas sebagai lingkungan kepada komunitas sebagai asosiasi sukarela yang terutama bersifat afektif alam. Hal ini sejalan dengan peningkatan penekanan pada identitas diri secara setara sukarela. Identitas pribadi telah disusun kembali terutama dalam hal kebutuhan emosional dan dipisahkan dari konsep seperti kelas, keyakinan, atau kebangsaan. Kekuatan retoritas tumpang tindih antara gagasan terapis ini di individu sebagai makhluk otonom yang menentukan dirinya sendiri, yang satu-satunya dipilih referensi adalah kebutuhan emosionalnya, dan libertarian ideologi internet sangat berperan dalam popularitas pendekatan budaya siber ke internet sebagai ruang sosial. Namun wacana ini diri sebagai kebutuhan dan kebutuhan sebagai penyampai ruang dan waktu jauh lebih umum untuk menemukan poin pengucapannya di berbagai arena akademik, politik, kebijakan, dan debat populer. Pengertian globalisasi sebagai kekuatan moral dari ekonomi, sejauh mana perdebatan tentang identitas kembali dikategorikan sebagai perdebatan tentang gaya hidup, individualisme, masalah sosial, menjadi wacana, pilihan, dan inklusi. Semua rekapitulasi dan pertahankan gagasan individu
tentang diri ini. Meskipun para ahli teori telah melihat internet membutuhkan perubahan penekanan, perubahan ini sudah mapan dalam wacana akademis sebelum internet menjadi politik perdebatan dan argumen ilmiah. Itulah materi yang saya paparkan dari buku Sosiologi di Usia Internet. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.